Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram. Kemarin terakhir kita membahas hadis Utsman bin Affan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanqihul muhrimu wa la yunkah wa la yakhtub. Sesungguhnya orang yang muhrim, orang yang ihram, entah itu ihram haji ataupun umroh, tidak diperbolehkan bagi mereka menikah dan tidak juga menikahkan, dan juga tidak boleh untuk melamar. Hadis ini menjadi dasar bahwa salah satu larangan ihram adalah mendekati perempuan, termasuk istri kita, ya, termasuk istri kita, kecuali sudah dalam keadaan yang halal. Keadaan halal, ya, artinya tidak menggunakan pakaian ihram. Ketika dia menggunakan pakaian ihram dan dia masih dalam keadaan ihram haji ataupun ihram umroh, dan dia mendekati istrinya sampai misalkan berhubungan badan, maka batal haji dia. Haji dia batal, ya. Dan hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ada yang namanya hukum saddun lizzari'ah. Sesuatu yang Allah haramkan, maka perkara-perkara yang mendekatinya pun akan menjadi haram, ya, perkara-perkara yang mendekatinya pun akan menjadi haram, gitu loh. Makanya para ulama, terutama dalam mazhab Imam Malik, ya, itu sangat menggunakan kaidah sadduz dzara'i. Sesuatu yang boleh dikerjakan tetapi mengacu kepada sesuatu yang Allah haramkan, maka menjadi haram juga dia, ya, menjadi haram juga. Contohnya apa? Misalkan bermain bola, ya, bermain bola. Tidak ada larangan dalil dari Rasulullah SAW. Tapi kebanyakan orang-orang ini berlebih-lebihan dalam menggunakannya. Menontonnya berlebih-lebihan, bermainnya pun berlebih-lebihan, sampai ada yang berniat main itu untuk mencelakai orang lain. Dalam bermainnya pun kadang-kadang dibumbui oleh perjudian misalkan. Maka ada sebagian guru-guru kita, syekh-syekh kita juga langsung to the point, haram hukumnya. Kenapa dia menyebutkan haram? Jangan sampai ketika dia menyebutkan halal, sesuatu yang di belakangnya ini ngikut. Nah, itu yang disebut dengan hukum saddun lizzari'ah. Tapi kalau misalkan kita bisa menjaga, ya, kita bisa menjaga untuk tidak terjadi atau untuk tidak masuk ke dalam hal-hal yang Allah haramkan, maka insya Allah masih diperbolehkan. Termasuk di sini dalam masalah menikah dengan seorang perempuan dan juga melamar seorang perempuan.
hadis mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh melamar, menikah dan juga menikahkan. Walaupun ada sebagian dari pendapat Imam Ahmad, kalau orang itu menikah dalam keadaan dia lupa dia haji ataupun dia jahil, maka hajinya tidak bermasalah, tetap sah hajinya itu. Ya, hajinya tetap sah. Wa qala annahu la syai'a alaihim, dan kalaupun ada yang menikah cuma nikah akad saja ketika haji, ya dah, haji mereka tetap sah, ya. Tetapi mereka berdosa ketika melakukan itu. Berdosa ketika melakukan itu. Kecuali setelah menikah dia itu langsung berhubungan badan, nah itu batal langsung hajinya. Ya, langsung batal hajinya. Hadis selanjutnya dari Abi Qatadah Al-Ansari fi qissati saydihi al-himara al-wahshi. Abu Qatadah pernah bercerita ketika dia sedang berburu. Apa yang diburunya? Al-himar al-wahshi, keledai. Tapi keledainya ini keledai yang liar, ya, bukan keledai yang dimiliki oleh penduduk. Jadi keledai ini di dalam Islam dibagi menjadi dua. Keledai yang bebas, yang berkeliaran di di alam bebas. Ada keledai yang dimiliki oleh orang-orang, yang diternak, yang dijadikan hewan ataupun kendaraan. Keledai yang hidup di lingkungan yang bebas, ya, itu halal untuk dimakan dan halal untuk diburu. Ya, keledai yang seperti itu halal untuk dimakan dan juga untuk diburu. Tapi keledai yang dijadikan kendaraan, yang biasanya dipelihara oleh masyarakat Madinah ataupun kota Mekah, maka itu haram untuk dimakan. Ya, haram untuk dimakan. Kenapa seperti itu? Ya sudah, ketetapan dari Rasulullah SAW. Ya, ketetapan dari Rasulullah. Ya, kelak dulu, lu pada masuk hadis, belum selesai. Ya, jadi beliau bercerita di sini, Abu Qatadah ini bercerita, dia ketika itu sedang berburu. Yang diburunya adalah keledai yang bebas, ya. Wa huwa ghairu muhrim, dan dia dalam keadaan tidak ihram. Ya, dia dalam keadaan tidak ihram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa kanu muhrimin. Tapi Rasulullah SAW ketika itu bertanya kepada sahabat yang lain, dikarenakan sahabat yang lain ini dalam keadaan ihram. Ya, dalam keadaan ihram. Hal minkum ahadun amarahu aw asyara ilaihi bi syai'? Apakah ada dari kalian yang menyuruh Abu Qatadah ini untuk berburu? Paham ya? Apakah ada salah satu dari kalian ini yang menyuruh Abu Qatadah untuk berburu keledai ini? Qalu la, tidak ya Rasulullah, kami tidak menyuruh dia. Dia enak sendiri. Ya. Jadi itu inisiatif dari Abu Qatadah. Dia ketika melihat keledai itu mungkin dia langsung buru keledai itu. Faqal fakulu ma baqiya min lahmihi. Ketika Rasulullah mendengar tidak ada yang menyuruh untuk berburu, maka makanlah hewan buruan tadi. Itu hadis pertama ya. Hadis yang kedua, an Sa'ab bin Al-Jassamah Al-Laisi annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan. Dia ketika itu memberikan hadiah berupa keledai wahsy, keledai yang liar, yang bebas. Bil Abwa au biwaddan. Abwa ini salah satu kota yang terletak di antara Madinah dan Mekkah.
Waddan di antara Madinah dan Jeddah. Nah, ini nama tempat. Cuman perawinya lupa di mana. Faraddahu alaihi. Ketika Rasulullah SAW diberi pemberian itu, maka Rasulullah kembalikan. Apa pemberian? Keledai tadi ya, hewan buruan tadi diberikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah tolak. Kenapa Rasulullah SAW tolak? Inna lam narudduhu alaika illa ana hurum, kata Rasulullah. Aku tidak mengembalikan ini dikarenakan aku tidak suka, tetapi aku mengembalikan ini padamu dikarenakan aku dalam keadaan ihram, kata Rasulullah SAW. Hadis yang pertama dengan hadis yang kedua bertentangan enggak? Kalau kita tengok bertentangan enggak? Bertentangan ya. Hadis yang pertama Rasulullah nyuruh untuk makan hewan buruan, benar enggak? Dalam keadaan sahabat-sahabat itu ihram. Hadis yang kedua Rasulullah diberikan hadiah apa namanya, buruan ya, tapi Rasulullah tolak dikarenakan beliau dalam keadaan ihram. Seolah-olah hadis ini bertentangan. Maka apa kata para ulama tentang hadis ini? Dari dua hadis ini kesepakatan para ulama adalah tidak bolehnya berburu bagi mereka yang sedang ihram. Tidak bolehnya berburu bagi mereka yang sedang ihram. Apapun bentuk buruannya, biar kayak burung kecet kita mau betet, misalkan kita betet burung itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apapun bentuk buruannya. Maka termasuk larangan ihram adalah berburu. Ya. Kemudian ini para ulama berbeda pendapat. Hukum memakan hewan buruan dalam keadaan dia itu ihram. Paham ya? Hukum memakan hewan buruan dalam keadaan dia itu ihram. Pendapat yang pertama, pendapat Abu Hanifah, Atha, kemudian Mujahid, Sa'id bin Jubair ila jawazi akli al-muhrim mimma sadahu al-halal walau sada as-said min ajlihi. Boleh memakan hewan buruan yang diburu oleh orang yang tidak muhrim. Paham ya? Orang yang tidak muhrim berburu, tapi dia berburunya untuk kita. Kita tinggal duduk santai saja, dikarenakan kita muhrim. Tapi kalau kita yang muhrim berburu tidak boleh. Ya, tidak boleh kita yang berburu. Tapi ada misalkan salah satu teman kita, dia belum ihram, tetapi dia berburu ketika itu. Nah, hewan buruan dia itu kita makan boleh. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Ya. Pendapat yang kedua, pendapat Tawus Ats-Tsauri. Mereka berpendapat bahwasanya tidak boleh memakan hewan buruan dalam keadaan muhrim. Walaupun orang yang berburu hewan itu adalah orang yang tidak muhrim. Paham ya? Walaupun orang yang berburu itu adalah orang yang tidak muhrim. Berdasarkan hadis yang kedua. Gitu loh. Berdasarkan hadis yang kedua. Dikarenakan Rasulullah SAW itu menolak hewan buruan ketika beliau diberikan hadiah. Pendapat yang ketiga, ini pendapat kebanyakan para ulama. Wa minhum Malik wa Syafi'i wa Ahmad, Ishaq, Ibnu Rahawayh ila tawassud baina qaulaini. Mereka berpendapat di antara dua pendapat ini, tidak memperbolehkan dan juga tidak mengharamkan. Bagaimana? Haram apabila orang yang berburu itu khusus berburu untuk kita.
dan kita membantu dia dalam berburu. Kita brek pisau, kita brek panahnya, kita brek misalkan tombaknya, kita bantu dia dalam berburu. Kita cuma mempersiapkan alat yang muhrim tadi, ya. Tapi yang nggawe ya kawan kita yang tidak ada muhrim, maka hewan itu tidak boleh untuk kita makan, ya. Tapi kalau misalkan kita itu tidak tahu apa-apa, ya, tahu-tahu diader hewan buruan, ya. Walaupun niat orang yang berburu ini untuk kita, ya, tapi kita tidak ada apa-apa nih. Artinya tidak ada membantu sama sekali, tidak mempersiapkan apa-apa untuk buruan itu, dan kita tidak tahu bahwasanya dia itu mempersiapkan untuk kita karena memang dia itu ingin menghormati kita atau segala macam, ya. Maka boleh untuk memakan hewan buruan tersebut, ya. Nah, ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur. Berarti pendapat jumhur di antara dua pendapat ini. Dia tidak mengharamkan secara mutlak dan dia tidak memperbolehkan secara mutlak, gitu loh. Dan ini pendapat yang paling kuat dari dua hadis tersebut, ya. Dalam hadis juga menyebutkan bahwa ketika kita dalam keadaan ihram tidak boleh membantu orang yang sedang dalam keadaan berburu. Kita tidak boleh membantu orang berburu dalam keadaan ihram, ya. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa bolehnya mengembalikan hadiah ataupun sebuah pemberian ketika kita itu ada sebab untuk mengembalikannya, ya. Ketika kita ada sebab untuk mengembalikannya. Rasulullah SAW di sini mengembalikan hewan buruan itu, dan tidak berdosa mengembalikan hewan buruan itu, mengembalikan sebuah pemberian dari orang lain, tidak berdosa. Ketika ada sebab yang membuat kita itu tidak mau menerima itu. Tapi lebih baik untuk menerimanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu juga pernah dihidangkan makanan dan beliau dalam keadaan puasa ketika itu. Kemudian Rasulullah SAW berbuka ihtiraman. Beliau berbuka untuk menghormati orang yang telah mempersiapkan makanan ini. Dan di antara rombongan Rasulullah SAW ada yang berpuasa. Di antara rombongan itu ada yang berpuasa. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya orang yang melakukan puasa sunnah itu amirun li nafsihi. Amirun li nafsihi itu dia boleh untuk memerintah dirinya mau berbuka ataupun mau melanjutkan puasanya. Berbeda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan nak berbuka kita ngo. Ya dah. Kalau puasa Ramadan nih, lah jam 2 ini kita nak berbuka pun tidak boleh karena kita harus memaksa diri untuk berpuasa sampai maghrib. Tapi kalau puasa sunnah dia punya pilihan. Dah pagi misalkan nanwe teler puasa sunnah berbuka, ya. Maka ketika itu Rasulullah menyuruh rombongan dia yang berpuasa ini, apa kata Rasulullah? Berbukalah dan ganti dengan hari yang lain, kata Rasulullah. Dikarenakan saudara kita ini sudah mempersiapkan makanan ini dengan sedemikian rupa, menghormati orang yang memberikan jamuan tadi, ya. Maka menerima hadiah, ya, ataupun menerima pemberian dari seorang itu baik sebagai penghargaan kepada dia yang telah memberikan. Dan ketika kita menolak, itu juga boleh kalau ada illah, sesuatu yang menyebabkan kita itu ingin mengembalikan kepada dia, tidak dia nak nerima. Ada hadis yang lain Rasulullah SAW itu mengembalikan sebuah pemberian. Ada. Ketika itu Rasulullah SAW diberikan sebuah baju, ya, bukan baju, apa namanya, seperti sajadah. Tapi di dalam sajadah itu ada gambar-gambarnya.
Maka Rasulullah SAW mengembalikan sejadah itu dan beliau mengatakan, sesungguhnya sejadah ini menyibukkanku ketika aku sholat. Artinya neliti itu. Nah itu. Menyibukkanku ketika aku sholat. Dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Dan boleh. Tapi kebalikannya, tidak boleh kita yang memberi meminta apa yang kita beri. Ya. Al-a'id fi hibatihi, kata Rasulullah. Sesungguhnya orang yang meminta pemberiannya lagi itu seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Ya, jangan diungkit-ungkit apa yang telah kita beri kepada orang lain. Kita minta boleh. Nah ini. Ya, jangan seperti itu. Terutama misalkan seorang anak dengan orang tuanya misalkan, ini lebih kali bahaya ini. Ya. Terutama dalam masalah harta. Ini lebih parah dari anjing yang menelan muntahnya sendiri, lebih parah. Itu ya. Jadi apa yang telah kita berikan kepada orang lain jangan diminta lagi. Kecuali apa yang kita beri itu misalkan memberikan nilai mudarat. Ya. Contohnya misalkan kita berniat untuk memberikan kue yang bagus, tapi tak ambil ke kue yang jiat. Kita ambil pula kue itu, jangan ini pulang. Itu salah ambil ku tadi itu yang jiat, lada anggo lagi. Maka boleh untuk mengambilnya kembali. Ya. Jadi seperti itu. Maka ini hadis bahwa tidak boleh seseorang muhrim itu untuk berburu dan juga membantu orang dalam berburu, dan juga tidak boleh memakan hewan buruan yang dikhususkan untuk dirinya. Hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minad dawab kulluhun fawasiq. 5 hewan-hewan fasik. Kenapa disebut hewan fasik? Hewan-hewan ini merusak dan mengganggu. Ya, hewan-hewan ini merusak dan juga mengganggu dan memberikan mudarat kepada kita. Hewan-hewan ini yuqtalna fil hil wal haram, boleh dibunuh dalam keadaan halal dan haram. Apa yang maksud dalam keadaan halal? Apa yang terjemah di situ, Mu'min? Dalam keadaan apa ya? Di daerah halal ataupun di dalam daerah haram. Apa maksudnya? Halal itu nih, kita ini sedang keadaan halal. Paham ya? Kita menggunakan pakaian ini kita dalam keadaan halal. Tanah kita ini adalah tanah yang halal. Kalau kita masuk ke Makkah, makanya disebut Makkah haram, haramul makki, tanah haram. Ya, disebut tanah haram kenapa? Nanti kita akan lewat hadis itu. Ya. Hewan-hewan ini boleh dibunuh, entah itu dalam keadaan halal ataupun dalam keadaan ihram. Boleh untuk dibunuh. Apa saja mereka? Al-aqrab, kalajengking. Kalajengking bahaya kan? Ketemu kita tengah dalam keadaan ihram, nengok kalajengking, ada yang gua dibunuh misalkan. Ngetip kawan, ujung-ujung terbuka kain ihram itu. Ya. Boleh dibunuh. Kemudian al-hid'ah, ini adalah elang. Elang yang dimana elang ini juga kan berbuas dia. Ya. Kemudian al-ghurab, gagak. Burung gagak. Wal fa'rah, tikus. Wal kalb al-akur, kemudian anjing liar. Anjing yang liar, artinya anjing yang buas, yang bisa menyerang kita ketika kita dalam keadaan ihram. Nah, itu boleh. Semua hewan-hewan ini boleh untuk dibunuh dalam keadaan halal ataupun dalam keadaan ihram.
Ya. Dalam mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat selain hewan-hewan ini tidak boleh untuk dibunuh, kata beliau. Ya, selain hewan-hewan ini tidak boleh untuk dibunuh. Nah, ini yang disebut dengan zahiri, mengambil kontekstual hadis. Ya, artinya selain burung elang dan burung gagak tidak boleh untuk dibunuh, burung-burung yang lain. Ya, burung-burung yang lain tidak boleh untuk dibunuh. Berarti kalau tikus yang disebutkan, tupai dan sejenisnya itu tidak boleh untuk dibunuh. Ya. Dan kalau yang disebut kalajengking berarti kutu, nyamuk dan yang lain sebagainya itu tidak boleh juga untuk dibunuh. Beliau. Tapi jumhur ulama menyelisihinya. Jumhur ulama menggunakan dalil qiyas. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan 5 hewan ini? Karena 5 hewan ini memberikan mudarat kepada manusia. Dan hewan-hewan yang lain yang mempunyai mudarat yang sama boleh untuk dibunuh juga ketika dia memberikan mudarat dalam keadaan kita ihram, dalam keadaan kita ihram. Contoh dengan ular misalkan. Tidak disebut ular di sini. Tidak disebutkan. Boleh tidak? Boleh. Nah, dia mempunyai sifat yang sama. Apa sifatnya? Membahayakan. Kemudian misalkan kita bertemu apa? Kutu. Ataupun sesuatu yang hinggap di badan kita, yang membuat kita ini tidak nyaman ataupun berpenyakit. Ya. Ketika kita dalam keadaan ihram, maka boleh juga untuk dibunuh. Makanya nyamuk kemarin. Ya. Jadi ketika kita ihram membunuh tidak boleh. Ya. Kemudian yang buas dikiaskan dengan itu juga hewan-hewan buas lainnya, misalkan harimau. Tidak mungkinlah kita ketemu dengan harimau, ya. Kemudian al-asad dan hewan-hewan buas yang lainnya boleh untuk dibunuh dalam keadaan ihram ataupun dalam keadaan kita tidak ihram. Imam Nawawi berkata, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa bolehnya membunuh sesuatu ataupun bolehnya melakukan kisos di tanah haram, ataupun ketika kita melakukan pembelaan terhadap diri kita. Misal kita dalam keadaan ihram, tahu-tahu kita dijamret, dipalak. Kalau zaman sekarang mungkin kecil kemungkinannya. Zaman Rasulullah pernah, ketika Rasulullah SAW itu ingin melakukan umrah, ditahan di jalan, sehingga Rasulullah SAW itu tidak jadi melakukan umrah dan diganti di tahun setelahnya. Ya. Maka misalkan ketika kita dalam keadaan ihram, kemudian ada yang menahan kita, ada yang mengganggu kita, misalkan ya, entah itu dari hewan ataupun manusia, yang membuat kita itu harus membela diri, ya, kemudian membuat kita itu harus membunuh, entah membunuh hewan itu tadi, entah membunuh misalkan orang yang menahan kita tadi. Maka kata Imam Nawawi boleh, tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Kemudian boleh juga membunuh orang-orang yang mendapatkan hukum untuk dibunuh, seperti kisos, seperti orang yang berzina di tanah haram, ya, di tanah haram. Kemudian hadis juga mengajarkan bahwa hewan-hewan yang disebutkan tadi haram untuk dimakan. Itu. Maka kaidah dalam mazhab Imam Syafi'i, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram untuk dimakan,
hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh juga haram untuk dimakan. Ya. Ada tidak yang dilarang untuk dibunuh? Kodok itu dilarang untuk dibunuh. Maka haram juga untuk dimakan. Ya. Jadi seperti itu, ini kaidahnya. Sesuatu yang haram untuk dimakan, sesuatu yang diperintahkan untuk dibunuh, maka dia haram untuk dimakan. Dan sesuatu yang dilarang untuk dibunuh, maka dia juga haram untuk dimakan. Burung ada yang dilarang untuk dibunuh? Ada, hudhud. Burung hudhud. Coba kalau tengok di Google, hudhud itu cuman burung. Bahasa Indonesia ya, enggak tahu apa bahasa Indonesia, yang penting burung hudhud dia. Ya. Jadi itu juga dilarang untuk dimakan. Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk membunuhnya. Ya, bahkan ada ketika itu sebuah video ya, dia mendapatkan burung hudhud itu lekat di uto dia, di mobil dia ini. Ya, dan dia tidak mau membunuhnya, dicabutnya pelan-pelan, kemudian dilepaskan dia. Karena dia tahu bahwasanya ada larangan untuk membunuhnya. Men kita kan tidak kudok untuk umpan gede-gede. Ya, padahal ada larangan untuk dibunuh. Ya. Jadi seperti itu. Hadis selanjutnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Hadis selanjutnya menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan bekam dan dia dalam keadaan ihram. Artinya bekam boleh ketika ihram. Tidak masalah. Ya, dalam keadaan ihram kita itu berbekam tidak jadi masalah. Tetapi para ulama menyebutkan kalau berbekamnya di kepala, nah ini tidak boleh. Dikarenakan kalau berbekam di kepala ini menyebabkan kita itu harus mengerok kepala kita. Nah ini tidak boleh. Ya, menyebabkan kita itu ngerok kepala kita, tidak boleh. Kita itu untuk berbekam ketika itu. Kemudian hadis selanjutnya, an Ka'ab bin Ujrah qala humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanasaru ala wajhi faqala ma kuntu ura al waja' balagha bika ma ara atajidu syatan qultu la faqala sum salasata ayamin au at'im sitta miskinan likulli miskin nisfu sa'. Hadis selanjutnya menyebutkan kepada kita bahwa bagaimana kita itu dalam keadaan uzur dan harus melakukan larangan-larangan ihram. Ya, kita itu ihram itu kan ada larangan-larangannya. Nah, kita ini harus melakukan itu disebabkan uzur yang kita punya. Ya, disebabkan uzur yang kita punya. Nah, di sini Ka'ab bin Ujrah ini pernah dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika dibawa menghadap Rasulullah SAW, Rasulullah kaget. Ngapain kaget? Karena kutunya itu sampai ada di wajahnya. Ya. Kutunya itu sampai ada di wajahnya. Kemudian Rasulullah SAW menyebut, aku tidak pernah melihat orang sakit seperti engkau ini. Aku tulah kaput. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau mempunyai kambing? Apa yang maksud kambing itu? Kambing itu sebagai tebusan. Rasulullah SAW itu nyuruh dia botaklah kepalanya, daripada kutu penuh di kepala itu dibotak kepalanya. Ya, kepalanya dibotak. Boleh tidak membotak kepala bagi yang ihram? Boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh membotak kepalanya ketika ihram, mencabut rambut sengaja tidak boleh. Ya, jangan kalau misalkan nunggu
wukuf di Arafah itu baca-baca kenuban misalkan, nah, itu tidak boleh. Ya, itu termasuk larangan ketika ihram, tidak boleh. Ya. Jadi Rasulullah SAW bertanya, ente punya kambing enggak kira-kira? Tapi dijawab, aku enggak punya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, puasalah 3 hari. Kalau tidak mampu puasa 3 hari, maka beri makan orang miskin sebanyak 6 orang. Ya, setiap orang miskin mendapatkan nisfu so'. Nisfu so' itu ya setengah dari kadar zakat kita. Setengah dari kadar zakat. Ya. Jadi Ka'ab bin Ujrah ini sakit, ya, dan dia harus membotak kepalanya. Bahkan Imam Bukhari pernah mendatangkan hadis ini di kitab Tib. Salah satu orang yang mempunyai sakit di kepalanya, itu obatnya adalah dengan membotak kepalanya. Ya, peneng kepala misalkan, butaklah kepala, insya Allah ringan. Itu mazhabnya Bukhari. Jadi kasusnya kutu, tapi penyakit-penyakit yang ada di kepala yang lain itu peneng kepala misalkan, ataupun berat kepala, botak kepalanya. Ya, jadi seperti itu. Maka ketika beliau itu membotak kepalanya, dia harus menggantikan karena dia itu masuk ke ataupun melanggar larangan ihram tadi. Jelas ya? Maka orang-orang yang melanggar larangan ihram, dia harus kena dam 1. Kalau dia tidak punya dam, maka dia itu harus berpuasa 3 hari. Ya, jadi misalkan aku nih menggunakan peci, hangajo pakai peci, maka dia harus berpuasa 3 hari. Gitu loh. Harus berpuasa 3 hari. Ya. Menggunakan topi, menggunakan celana misalkan, berpuasa 3 hari. Gitu loh. Ya. Atau dia memberikan makan orang miskin sebanyak 6 orang. Nah, ini yang disebut dengan fidyah. Maka fidyah, iya, kapanpun itu termasuk hutang istilahnya. Itu termasuk hutang. Ya. Maka fidyah itu dibagi menjadi 2. Fidyatul adza man labisal mukhit au taghtiyatur ra's au tib au izalatu sya'r wa nahwa dzalik. Fidyah orang-orang yang melanggar larangan ihram. Salah satu contohnya adalah apa? Motong rambut, kemudian menggunakan pakaian berjahit, kemudian memakai topi dan lain-lain sebagainya. Maka dia harus menggantikannya dengan 1 kambing, atau dia harus menggantikannya dengan puasa atau dengan memberi makan. Ya. Dan di sini kita disuruh memilih. Gitu loh. Kita disuruh untuk memilih. Boleh memilih salah satunya, maksudnya ya. Boleh memilih salah satunya. Tapi yang kedua, ada larangan-larangan di mana kita itu harus dipaksa untuk menggantikannya berupa 1 kambing. Tidak dipacak kita milih puasa, harus dengan 1 kambing. Salah satunya adalah ketika kita melakukan haji tamattu. Haji tamattu berarti harus menyembelih 1 kambing, tidak dipacak diganti dengan puasa 3 hari. Kalau ingin berpuasa, maka dia harus berpuasa berapa hari? 10. Nah, ini yang apa namanya? Yang melakukan haji tamattu. Iya, itu melakukan haji tamattu itu. Kalau dia tidak dapat kambingnya, maka dia harus berpuasa 10 hari. Beda ya. Kalau ini kan 3 hari. Puasa yang 3 hari itu boleh memilih, boleh kambing, boleh puasa, atau boleh memberi makan. Paham ya? Yang kedua, ini harus dipaksa mencari kambing. Kalau tidak dapat kambing, baru pindah ke mana? Pindah ke puasa. Dan puasanya pun bukan 3 hari, tapi 10 hari puasanya. Jelas nih? Ya. Salah satunya adalah orang yang melakukan haji tamattu dan qiran. Maka dia dipaksa
harus memotong 1 kambing. Ya. Kalau tidak dapat dia harus berpuasa 10 hari. Atau yang lain ya. Nah, ini para ulama menyebutkan, disinilah hukum fikihnya. Kalau kita meninggalkan kewajiban haji. Salah satu contohnya adalah melempar jumroh. Ya, misalkan Pak Mumin hari ini melempar jumroh itu kan waktunya luas. Ya, dari mulai tergelincir matahari sampai malam. Nah, ini bebas nih kita memilih, nak siang nak malam kita ngelempar. Ya dah. Tahu-tahu tertidur sehingga melewati 1 hari tadi. Ulur, hakli tengok tertidur. Paham ya? Ketika tertidur itu kan tidak ada baca lagi lempar jumroh. Ya, tidak boleh lagi untuk melempar jumroh. Misalkan, boleh enggak digantikan? Ya. Maka sebagian ulama menyebutkan digantikan dengan ini tadi, fidyah tadi. Ya, digantikan dengan fidyah. Tapi fidyah ini tidak ada samanya dengan fidyah yang di awal, yang 3 hari. Karena ini hukumnya wajib haji. Ya, wajib haji. Gitu loh. Jadi ini fidyah yang diwajibkan di dalam haji. Ada pertanyaan sampai sini? Sedikit waktu habis. Ada pertanyaan enggak? Takut enggak paham nih, mulai mengheningkan cipta di sini. Hah? Kenapa? Kapan puasa 3 hari itu? Puasa 3 hari itu boleh dikerjakan di kota Mekah, boleh dikerjakan ketika kita sudah pulang di sini. Ya, boleh. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan ya tentang masalah haji? Kayak Allah mengheningkan ciptaan ini udah paham dulu. Sampai sini dulu. Ya, insyaallah kita lanjut di Jumat ya. Jumat malam Sabtu dengan tahsin Quran. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.